أبي عمر بن عمرو رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah. Sama-sama kita ucapkan hadiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian daripada itu kita sama-sama mempelajari ilmu agama, yang mana menuntut ilmu agama adalah sesuatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu pasal pada menyatakan yaitu sedekah sunat. Suatu pasal pada menyatakan yaitu sedekah sunat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqun nar walau bisyaqqi tamratin. Fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Artinya, hindarilah api neraka walaupun dengan sedekah separuh buah kurma. Jika engkau tidak mampu, maka dengan perkataan yang baik. Di sini Rasulullah SAW menggambarkan bahwa sedekah itu bukan sekedar kita mendapatkan pahala, namun untuk membentengi diri kita daripada api neraka. Di dalam hadis Nabi SAW, bermula sedekah itu menjauhkan dari 70 macam bala. Jadi sekali bersedekah, maka jauh kita terhindar daripada 70 macam bala. Jadi manfaat sedekah itu pertama mendapatkan pahala, dan kedua yaitu menjaga diri kita daripada sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam perasaan kita. Bahkan menjaga kita membentengi diri kita daripada sesuatu yang mengakibatkan masuk ke dalam api neraka. Walau bisyaqqi tamratin, walau dengan sekedar separuh atau seperempat lah daripada kurma.
Jadi sedekah itu walau sedikit tetap manfaatnya besar. Walau sedikit manfaatnya besar, apalagi banyak. Oleh karena itu setiap para anbiya, para nabi, para rasul, para wali itu mereka itu tidak lepas sifatnya daripada senang bersedekah. Di dalam hadis Nabi disebutkan, ma ja'alallahu bihi waliyan illa bis-sakha wa husnul khuluq. Allah tidak menjadikan walinya itu melainkan si wali itu ada mempunyai sifat atau kesenangan bersedekah dan bagus perangai. Jadi termasuk menjadi syarat bagi orang yang hendak menjadi aulia, yaitu senang bersedekah. Ketujuh, bersedekah. Nah, jadi manfaat sedekah itu banyak, diantaranya dapat pahala. Kedua, menjauhkan kita daripada segala musibah, sampai membintingi kita daripada atau menjadi binting sedekah itu antara kita dengan api neraka. Dan terangkatnya kemuliaan seseorang itu di antara sesuatu yang lebih cepat meningkatkan keistimewaan kemuliaan seseorang itu, yaitu dengan sedekah. Di sisi manusia diberikan Allah kemuliaan, di hadrat Allah pun Allah cinta dan sayang. Jadi termasuk jalan yang paling hebat di antara jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apabila hati kita, misalnya kan kadang-kadang kita itu ada perasaan hati kurang nyaman, ada kayak kegelisahan, kurang nyaman, ada kegelisahan. Itu yang bagusnya bahwa bersedekah, karena sedekah tadi menolak dari segala. As-sadaqatu tadba'una sab'ina baban minal bala. Bermula sedekah itu menjauhkan daripada 70 macam daripada pintu bala. 70 macam bala itu terhindar dengan sedekah. Hati kada nyaman misalnya, kalau kita hendak berangkat kemana-mana, bagusnya bersedekah. Kalau kita hendak membuka dagangan, kalau bisa sedekah. Pokoknya setiap pekerjaan yang akan kita laksanakan, bagus itu diawali dengan sedekah, supaya pekerjaan yang akan kita kerjakan itu akan mendapatkan keselamatan dan keamanan dan keberhasilan dan kepuasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagusnya sedekah, manfaatnya dan keistimewaannya sedekah. Di antara sesuatu yang bernilai hebat sedekah seseorang itu yang diberikan kepada orang yang memusuhi, keluarga yang memusuhi. Misalnya kita ada beisian, ada mempunyai keluarga yang kurang senang lawan kita, memusuhi lawan kita. Oh, itu kalau kita sedekahi, kalau kita berikan kebaikan atau kita berikan sedekah, maka itu pahalanya dan keistimewaannya lebih besar daripada bersedekah lawan yang lain. Karena itu sangat berat bagi nafsu. Bagi nafsu itu berat.
Jadi bagus kalau hendak berangkat kemana-mana bersedekah dahulu. Hendak melaksanakan apakah awali dengan sedekah. Karena itu sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ujar Nabi adalah menolak daripada bala atau musibah atau sesuatu yang kadang disenangi di dalam hati. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma ahsana 'abdus sadaqata illa ahsanallahu al-khilafata 'ala dzurriyyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, as-sadaq ma ahsana 'abdus sadaqata illa ahsanallahu al-khilafata 'ala dzurriyyatihi. Artinya tidak ada seorang hamba yang memberikan sedekah yang terbaik, melainkan Allah Azza wa Jalla juga akan memberikan ganti yang terbaik kepada keturunannya. Tidak ada seorang hamba yang memberikan sedekah yang terbaik, melainkan Allah Azza wa Jalla juga akan memberikan ganti yang terbaik kepada keturunannya. Luar biasa ini sedekah. Setiap sesuatu yang kita berikan atau yang kita sedekahkan kepada orang lain, setiap sesuatu yang baik kita berikan kepada orang lain, maka kita akan diberikan Allah ganti daripada sedekah itu, akan diberikan Allah, akan digantikan Allah dengan dzurriyyat yang baik. Ini penting. Walaupun misalnya kita orang yang banyak mempunyai harta, kurang sugih, kalau dzurriyyatnya kurang bagus, kada menyenangkan. Di antara penyebab manusia itu mendapatkan kebahagiaan yang abadi adalah mendapatkan dzurriyyat yang baik. Dzurriyyat yang baik. Karena dengan dzurriyyat yang baik itu menggembirakan perasaan dan akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi paribahasa kita ini, biar kada berduit mun anak baik senang jadi. Biar hidup miskin tapi anak baik senang aja. Daripada banyak berharta, banyak besi duit, tapi anak kada nang baiknya, gak jadi manfaat juga. Nah, jadi termasuk memperbaiki keturunan diantaranya dengan memberikan sesuatu atau menyedekahkan sesuatu nang baik kepada orang lain. Bagus apa? Misalnya nang kita anggap baik dah, kita berikan nang orang. Misalnya baju bagus, nah dari ini kebaikan. Nah ini manfaatnya sedekah. Ayo, berapa sudah tadi? Orang bersedekah itu berpahala, dapat pahala. Kemudian lagi apa tadi? Menjadi benteng daripada api neraka. Kemudian cara hidupnya orang-orang soleh, para nabi-nabi, para aulia-aulia, kemudian menjauhkan diri daripada sesuatu yang tidak disenangi atau sesuatu yang kada disukai, menjauhkan diri daripada bala musibah, dan untuk memperbaiki keturunan generasi akan datang anak cucu kita. Ma ahsana 'abdus sadaqata illa ahsanallahu khilafata 'ala dzurriyyatihi. Tidak ada seorang hamba yang memberikan sedekah yang terbaik, melainkan Allah Azza wa Jalla juga akan memberikan ganti yang terbaik kepada keturunan. Keturunannya jadi orang baik, kemudian keturunannya itu berisi kehidupan yang baik, rezekinya bagus. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah.
Allah membangkrutkan seseorang yang berhubungan dengan riba, dan Allah akan memberikan kelancaran, kesugihan kepada orang yang bersedekah. Jadi sebenarnya rahasia orang hendak nyaman hidup, hendak sugih, hendak bahagia, biasa akan bersedekah. Sewaktu kita sedikit dapat rezeki, ya sedikit kita berikan. Sewaktu kita mendapatkan rezeki yang banyak, banyak sedekah. Sedekah ini memang sesuatu perkara yang sangat perlu dan penting sebenarnya, cuma kita kurang mengetahui. Kemudian sabda Nabi sabda Rasulullah SAW, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasyarr. Nah, ini hadisnya pulang. Artinya sedekah itu dapat menutup 70 pintu dari kejahatan. Jadi kejahatan-kejahatan yang akan datang kepada kita kalau kita bersedekah, maka akan ditahan oleh Allah, kada akan sampai kepada kita kejahatan. Sesuatu yang kadang menggembirakan di hati. Nyamnya, ya sebenarnya orang bersedekah itu mendapat keberuntungan dunia akhirat. Hidupnya bahagia terus. Termasuk musibah atau bala yang besar, menggenang, yaitu mendapatkan sesuatu yang kadang menyenangkan di hati. Itu kalau dapat sedekah hilang. Jadi orang yang sedekah itu ada istilah usang, ada istilah kacau balau, ada. Kalau orang rajin bersedekah, insya Allah gembira terus, tenang terus, bahagia terus, lancar terus. Paling kalau ada terjadi kayak itu kan, misalnya bersedekah juga, tapi tetap aja bingung, kacau, ada tenang. Mungkin sedekahnya itu nang diberikan kada halal atau kada ikhlas, bisa lalu manfaatnya itu kada didapat. Jadi jangan disalahkan Allah, jangan didustakan Rasulullah, namun selidiki dulu. Kayak obat gitu lah. Misalnya orang biasa sudah dibiak, misalnya kayak obat tuh lah. Sakit kepala biasa, orang di kampungan misalnya nang di warung kios-kios tuh apa ya, ramek lah misalnya lah, orang sakit kepala lalu minum nukar obat paramek, karena kebiasaan orang bila sakit kepala tuh obatnya paramek. Ternyata kada ampih, kada sehat. Itu jangan disalahkan parameknya, mungkin itu untuk kita kada cocok, atau kada memang kepalanya itu asal nang sakit, memang ada mungkin ada penyakit nang lain nang mengakibatkan sampainya ke kepala. Nah jadi kalau sudah Nabi menetapkan kayak itu, Allah Ta'ala menyatakan sedekah, manfaat sedekah kayak itu, lalu kita kada mendapatkan apa-apa nang ujar Allah, ujar Nabi tadi, mungkin kita nang salah, bukan apa ngarannya, bukan janji Allah dan janji Nabi nang salah kada, tapi mungkin dari kitanya ada kesalahan. Allah berjanji tadi, Allah membangkrutkan orang yang ada hubungannya dengan riba, dan Allah memberikan kekayaan, Allah memberikan kemudahan di bidang urusan rezeki, lalu sugih, lalu kaya akan orang yang sedang bersedekah. Ternyata bersedekah tapi kada sugih, tapi kada kaya. Tapi ini bisa makna kaya di akhirat, bisa makna kaya di seandainya kita mengharap kekayaan itu di akhirat, di dunia ternyata kita sudah bersedekah, kenapa kada kaya? Mungkin harta yang kita berikan itu kada sesuai dengan aturan-aturan sedekah yang diridai Allah, atau caranya memberi itu. Allah memberi wa ma khalaqtu, Allah Ta'ala memberi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din.
Setiap ibadat yang diterima Allah itu berdasarkan dengan ikhlas. Karena Allah tidak menyuruh seseorang itu beribadah kecuali ikhlas. Artinya kalau Allah kadang menyuruh berarti Allah kadang membalas. Karena bukan suruhannya. Berarti Allah kadang membalas. Nang diperintahkan Allah beribadah itu orang yang ikhlas. Sedangkan memberi misalnya ada imbil-imbilnya. Menyedekahi orang supaya diberi orang ini, supaya dapat ini, supaya ini. Bukan tujuan karena perintah Allah, karena sunnah Rasulullah kan itu. Nah, lalu hasil yang dijanjikan Allah dan Nabi tadi kada didapat. Itu jangan disalahkan Allah dan Nabi, kesalahannya sama kita. Jadi hartanya halal. Kemudian memberikannya ikhlas, tepat pelang sasaran. Maksud tepat sasaran itu carilah orang-orang yang dicintai Allah. Baiklah. Jadi mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan hati itu diantaranya dengan sedekah. Nah, jadi hebatnya sedekah inilah Tuhan menjadikan. Suatu hari Rasulullah SAW ditanya orang. Pada suatu hari Nabi pernah ditanya orang, sedekah apakah yang paling utama? Gusulah pertanyaan orang lah, supaya kita dapat mengambilnya. Maka Rasulullah SAW menjawab, anna tasaddaqa wa anta sahihun syahihun. Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun ta'mulul baqa'a wa takhshal faqra. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum. Qulta li fulanin kada wa li fulanin kada. Artinya bahwa engkau bersedekah, ujar Nabi. Kan orang bertakon tadi. Orang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, suatu hari sedekah apa yang paling utama? Orang bertakon lawan Nabi, yang paling bagus itu bersedekah nang kaya apa? Bersedekah yang paling baik itu caranya nang kaya apa? Lalu Nabi menjawab bahwa engkau bersedekah dengan keadaan engkau sehat. Bahwa engkau bersedekah dan keadaan engkau sehat, kikir dan sayang dengan harta, mengharap tetap kaya dan takut miskin, maka janganlah engkau menundanya hingga sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Engkau berkata untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Tidak mengapa dengan menyembunyikan dan menampakkan sedekah sesuai dengan yang dikehendakinya. Bersedekah itu jan Nabi waktu keadaan sehat. Yang paling bagus juga orang bersedekah dalam keadaan sesayangannya lawan harta, kepada sayang benar. Dan kekhawatiran dengan kemiskinan. Aku bariakan nih habis kena duitku. Aku bariakan kena miskin aku nih. Nah, waktu itu hati kita nang pas kayak itu sedekahkan. Waktu kita sayang misalnya duit, alhamdulillah gembira dapat duit. Sedekahkan itu paling baik, paling dana. Biasa kan orang kalau sehat itu, kalau orang terbanyak berduit. Kalau orang telah banyak berduit dalam keadaan sehat, inya banyak berduit dalam keadaan sehat itu kadang-kadang hendak rame-rame, hendak nyaman-nyaman. Nah, ini kadang misalnya, ini duitnya banyak, awaknya sehat, keadaannya hendak nyaman, misalnya. Tapi dikarasinya dengan duit tadi banyak dalam kebaikan, dalam ibadah atau diberiakannya. Kalau misalnya sudah awaknya badannya tuh sakit-sakitan, lalu banyak bersedekah, karena bagi nafsunya tetapi ada manfaatnya juga, sudah kurang sudah manfaatnya. Kurang manfaatnya sudah. Kalau orang manfaatnya kurang sudah, wajar aja diberiakan. Kenapa jadi diberiakan? Kata pakai lagi. Ada ini masih perlu, nah
masih perlu lagi karena badan sehat hendak ini, hendak ke sini, hendak ke situ, hendak anu ini. Tapi dikuranginya kehendak nafsunya. Nah, macam-macam tadi untuk menyisihkan dalam sedekah. Itu paling bagus kalau awak melawan nafsunya kayak itu caranya. Pokoknya sedekah itu perlulah setiap kita mendapatkan hadiah atau rezeki. Maka janganlah engkau menundanya hingga sebelum nyawa sampai ditenggorokan. Karena sudah mati, sudah hendak mati, tapi ada fungsinya. Jadi semasa hidup gunakanlah rezeki yang diberikan Allah itu untuk bersedekah, dibagi-bagi. Ini untuk si anu, bagus. Jadi ini kelebihan daripada bersedekah. Kita sudah tahu telah tadi bahwa sedekah tadi yaitu pertama untuk menjaga diri kita daripada api neraka. Kedua, untuk menjauhkan kita daripada sesuatu yang kada nyaman, kada baik, itu bala musibah. Dan ketiga, yaitu untuk mendapatkan kecintaan dan kasih sayang dari Allah, karena Allah tidak menjadikan walinya kecuali ada sifat sedekah tadi. Nah, jadi itu caranya telah itu. Jadi jangan ditunda-tunda kalau bersedekah karena fadilat dan manfaatnya itu kan. Jadi kalau misalnya kada dapat tadi, jangan disalahkan Allahnya, jangan disalahkan Nabinya. Itu berarti kesalahan ada di tempat kita. Bersedekah, tapi misalnya sakit aja lagi hati, bersedekah, tapi kelakuan kada baik aja lagi. Kan itu kalau tadi. Ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Takutilah api neraka, jauhilah api neraka. Dengan apa cara menjauhi? Dengan bersedekah. Artinya di situ maksudnya sedekah itu bisa mengakibatkan kelakuan kita jadi orang baik sehingga kita jauh daripada perkara yang dekat kita kepada neraka. Itu mafhumnya kan. Artinya pahaman daripada itu hadis bahwa sedekah itu kalau kita membiasakan diri bersedekah itu menyebabkan kita mendapat kelakuan yang baik yang mengakibatkan kita masuk ke dalam surga. Nah, lalu kita ada melihat kenapa orang itu bersedekah tapi gawiannya macam-macam, kejahatannya macam-macam lagi. Mungkin hartanya belum halal atau memberinya dari kadanya ikhlas. Nah, apalagi kita nilah misalnya kebaikan-kebaikan ini pina barat, menggawi pina kulir. Ya, duit ada, rezeki ada, sedekah itu membukanya dulu. Membuka kebaikan itu dengan sedekah. Rasulullah, kalau Rasulullah sendiri dengan urusan harta itu sendiri pernah menahan. Di dalam kitab Insanul Kamil di situ disebutkan. Kalau Rasulullah didatangi tamu itu membawa baju, memberikan sini baju na ada lawan sini tah diberikan sini. Berikan sini. Rasulullah dapat harta nang hasil daripada rampasan perang. Itu Rasulullah kadang membawa ke dalam rumah. Dibawa di andak Nabi diandak Rasulullah di muka rumah, di pinggir jalan kan. Lalu diumakan sini, ayo aja sih, siapa nang hendak, siapa nang perlu harta, siapa nang perlu duit, siapa nang perlu ini rezeki ini, nah ayo ambil ke sini. Sampai kayak itu Nabi. Jadi kalau Rasulullah urusan sedekah sidin nomor 1. Karena sidin setiap apa yang datang sidin kada pernah menahan sampai sidin meninggal dah. Rasulullah wafat. Lalu ditanya orang kan, tahu wafatnya Rasulullah dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah kan bini sidin. Lalu ditakuni orang yang lain menakuni. Wahai Rasulullah, wahai Ummul Mukminin, apa harta yang ditinggal oleh Rasulullah sewaktu Rasulullah wafat?
Ujar Rasulullah, ujar Siti Aisyah, tidak ada sesuatu harta yang ditinggal oleh Rasulullah kecuali untuk makan sekali esok, pagi, siang. Kan Rasulullah meninggal malam, Rasulullah wafat malam. Nah, ada yang ditinggalin Nabi kecuali untuk esok, sekali makan aja. Ada mau sih untuk menahan berapa saja. Karim, bahasa Arabnya itu karim. Setiap aulia pun juga Habib Ali Sahibul Maulid, pengarang Maulid Sibtud Durar atau yang dikenal dengan Maulid Habsyi. Itu Habib Ali Sahibul Maulid itu sampai Sidin itu pernah menyembelih 200 ekor kambing untuk memberi makan tamu-tamu Sidin. Setiap hari banyak terus orang datang. Orang datang diberi makan, diberi hadiah macam-macam. Ada Habib Saleh Tanggul. Habib Saleh Tanggul itu kan rumah Sidin di mana? Di samping stasiun kereta api. Kenapa? Sidin jadi baulah tah. Jadi membikin rumah di samping stasiun kereta api. Sidin supaya nyaman memberi orang makan. Karena biasa orang yang datang di mana-mana itu kan di perjalanan lapar. Nah, jadi makan ke rumah Sidin. Jadi itu sifat-sifatnya aulia. Jadi kalau kita misalnya dengan harta itu bakhil, sayang, titih, kikir, kadang memberikan, itu berarti kita bertolak belakang, artinya berbeda cara hidup dengan orang yang akan menjadi orang baik. Dan mulai yang sedikit itu dulu lalu banyak. Ujar hadis qudsi dikatakan Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Unfiq alaika. Berikan yang sudah ada diberikan Allah kepada kita. Niscaya Allah akan memberikan yang belum ada. Berikan loh. Kayak orang mau unjun aja telah mungkin ada umpan, ada bulihan, ada dapat. Kalau orang tak mau unjun, misalnya kawatnya aja dimasukkan ke sungai, ke sumur, ada dapat. Jadi ada umpannya dulu, nyarap dapat itu. Dan Allah berjanji, setiap sesuatu yang diberikan, setiap makhluk hambanya yang berbuat kebaikan satu, dibalasnya paling kurang 10. Bahkan sampai 700 lipat. Bahkan tidak ada hitungannya. Itu terserah Allah Ta'ala aja. Jadi kalau orang bersedekah jangan takut miskin. Jadi termasuk jalan untuk mendapatkan kenyamanan. Apapun segala urusan, di antaranya amalannya, pekerjaannya adalah bersedekah. Jadi kita tahu telah sudah keistimewaan daripada sedekah. Ibrahim Al-Khawwas dan Al-Junaidi radhiyallahu anhuma, ini seorang orang besar, orang aulia. Ibrahim Al-Khawwas dan Imam Junaid Al-Baghdadi, imam tasawuf. Pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ilmu tasawuf adalah mengikuti daripada pendapatnya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Ibrahim Al-Khawwas dan Al-Junaidi dan Al-Imam Al-Junaid radhiyallahu anhuma berpendapat bahwa mengambil sedekah lebih afdal daripada memungut zakat. Mengambil sedekah lebih afdal daripada memungut zakat. Karena pada zakat diharapkan dapat berkumpul dengan banyak orang fakir dan pelaksanaannya memiliki banyak serta yang barangkali sebagaimana terpenuhi, sebagaimana lainnya tidak. Sebagai ulama berpendapat bahwa mengambil zakat lebih afdal karena dengan demikian menolong orang lain untuk menunaikan kewajibannya dan juga untuk mengalihkan hawa nafsu dan menghinakannya.
Ada yang berpendapat lebih baik mengambil sedekah daripada zakat. Ada yang berpendapat lebih baik mengambil zakat daripada sedekah. Kenapa? Karena mengambil zakat ini untuk melepaskan kewajiban orang. Jadi ini bagi penerimanya. Sedekah bang, bagus juga. Dan menolong orang untuk menunaikan kewajiban juga menghilangkan hawa nafsu dan menghinakannya. Dan perkara yang demikian itu secara keseluruhan hampir sama. Maka maha mulialah niscaya engkau akan bernaung Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu fadilat dan keistimewaan sedekah. Pertama, tadi kita ulangi supaya kita lebih kuat, lebih mantap lah. Kalau kita bersedekah dengan harta yang halal, syaratnya tadi dengan ikhlas, orang nanti sedekahi baik. Pertama, akan menyebabkan perubahan di dalam kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik, lebih bagus, lebih takwa kepada Allah. Karena sedekah tadi menjadi benteng daripada api neraka. Jadi kalau bahasa kitanya, kalau hakun bersedekah, kalau mau bersedekah, orang tuh kada masuk neraka. Nah, kalau kada masuk neraka berarti kelakuannya baik. Karena setiap orang yang masuk surga, kada masuk neraka, itu orang-orang yang baik. Jadi pertama, sedekah itu adalah untuk jalannya mendapatkan kebaikan dari Allah. Dan kedua, untuk mendapatkan kasih sayang dan kecintaan dari Allah. Karena Allah tadi tidak menjadikan aulianya kecuali seseorang itu mempunyai sifat, yaitu pemurah dan tidak pemarah. Kemudian jauh daripada bala musibah. Dan kemudian sedekah itu untuk mendapatkan kelancaran dan kekayaan urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan lagi untuk mendapatkan keturunan yang baik juga ada jalannya dengan sedekah ini. Jadi luar biasa. Allah Ta'ala memberikan rahasia di dalam perkara ibadah yang bernama ibadah itu sedekah. Jadi kita jangan merasa bersedekah itu menguntungkan orang, jangan. Yang kalau kita telah bersedekah merasa menguntungkan ke orang, lalu orang itu kita anggap hina kan? Kalau orang itu disesak hendak kita, karena merasa kita berjasa, kita merasa berjasa menguntungkan orang. Nah di situ kalau kita merasa berjasa menguntungkan orang, lalu karena ibadatnya bisa kada ikhlas, bisa kita merasa hebat dari orang, bisa sakahandak kita orang. Tapi kalau kita merasa orang yang kita sedekahi itu sebenarnya itu yang menyebabkan kita mendapat keberuntungan, lalu kita terhadap orang itu memuliakan, menghormati, menganggap hebat, lalu aman dan terpelihara ibadah kita itu. Dan sebenarnya orang yang menguntungkan kita, yang kita sedekah itu kadang kita bang yang menguntungkan orang. Ya orang kada menerima, jadi sedekah kada akan menerimanya. Misalnya sedekah kita kada mau, kada jadi baik kita. Nah itu diantara akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup kita ini yang penting kita cari jalannya bagaimana hidup kita ini sesuai dengan aturan-aturan agama dan cara hidupnya Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Tidak ada contoh yang paling bagus kecuali di dalam diri pribadi Rasulullah. Jadi kalau kita hendak jadi orang baik, maka berperilakulah dengan perilaku yang baik. Kalau kita hendak mendapatkan perilaku yang baik, contohlah cara hidupnya Rasulullah. Karena paling baik sudah seluruh makhluk Allah yang dijadikan Allah adalah Rasulullah di urusan hitungan dan urusan akhlak. Allah Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ta'ala menyuruh mengumumkan kepada Rasulullah. Ujar Allah Ta'ala kepada Rasulullah, wahai kekasihku Nabi Muhammad, Qul in kuntum tuhibbunallah, in kuntum tuhibbunallah. Siapa aja, umum, orang baik, keturunan orang baik kah? Ada keturunan orang baik kah? Orang Arab kah? Ada orang Arab kah? Siapa aja nang hendak disayangi, dicintai Allah. Tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikuti. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Qul in kuntum tuhibbunallah, jikalau engkau cinta kepada Allah. Jikalau cinta kepada Allah, apabila cinta kepada Allah, otomatis Allah sudah cinta dengan orang itu. Kalau orang terridha dengan Allah, berarti Allah sudah ridha kepada kita. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Karena makhluk ini tidak bisa memperbuat sendiri kecuali perbuatan Allah. Kalau Allah mencintai seseorang itu, maka dicintai oleh Allah orang itu. Allah kalau cinta kepada orang itu, lalu diulah Tuhan orang itu cinta kepadanya. Diulah Tuhan cinta. Ya, namun bisa sembahyang, pasien lawan Allah Ta'ala, sembahyang hakun, bersedekah hakun, menuntut ilmu rajin, beribadat rajin, bersedekah rajin dengan ibu bapak bakti, amalan-amalan rajin. Kenapa? Itu semua perbuatan Allah. Kenapa jadi Allah perbuat semacam itu? Karena Allah sayang lawan orang. Jadi Allah dahulu sayang, lalu orang itu menjadi orang yang mendekat dan sayang dan maasi menurut kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan olehmu wahai kekasihku Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Kalau cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Kalau benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Siapa merasa cinta dengan Allah, ikuti Rasulullah. Artinya orang yang mencintai Rasulullah itu, orang yang mencintai Rasulullah, ini jalan untuk cinta kepada Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Mengikuti Rasulullah untuk mendapatkan kecintaan dari Allah. Kalau Allah cinta, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau Allah sudah cinta kepada seseorang itu, maka Allah akan memberikan cahaya kepada orang itu, nur kepada orang itu, dengan nur ma'rifat, dengan nur ikhlas. Allah memberikan hidayah kepada hati orang itu untuk kenal kepada Allah, untuk ingat kepada Allah. Kalau orang sudah ingat terus kepada Allah, ibadahnya ikhlas, doanya diterima oleh Allah Ta'ala. Bagus ya, hebat sudah orang. Jalannya apa? Fattabi'uni, maka mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau siapa, katakan oleh wahai kekasihku Nabi Muhammad, jikalau mau makan, Nabi disuruh Tuhan mau makan, ujar Nabi, siapa yang merasa siapa yang cinta kepada Allah, ikuti aku. Kalau orang yang mengikuti Nabi, fattabi'uni yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai aku. Kalau kita cinta kepada Allah, hendak dicintai Allah, ikuti Rasulullah. Dan bukan sekadar kita mendapatkan kecintaan dari Allah, bahkan ditambah lagi dengan wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni oleh Allah segala dosa. Jadi orang yang selalu ittiba dengan Rasulullah, mengikuti Rasulullah, orang itu dicintai Allah, dan orang itu selalu dibersihkan Allah daripada dosa. Maka dosa ini namanya menyengsarakan di mana aja, urusan dunia atau urusan akhirat kan. Urusan dunia, urusan akhirat itu jadi kita kada tenang, kada nyaman sebab dosa. Dengan
kita minta ampun kepada Allah, banyak membaca istighfar kepada Allah, kemudian banyak mengikuti cara-cara kehidupan Rasulullah, kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan keampunan dosa dari Allah. Nah, itulah kemuliaan Rasulullah. Apapun yang diberikan kepada Rasulullah itu semua yang terbaik. Jadi hati-hati kalau ada orang menyebutkan, kalau ada orang mengisahkan, kalau ada orang yang berbicara seakan-akan menyamakan Rasulullah dengan yang lain, itu jangan diikuti. Jelas Allah melebihkan daripada yang lain. Seluruh hamba, seluruh makhluk, siapapun, bangsa apapun, dari apapun, itu semua di bawah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah di antara seluruh makhluk itu paling di atas. Tidak ada yang menyamai Rasulullah. Nisbah makhluk, semua di bawah Rasulullah. Urusan apapun, di bidang apapun, di bidang ilmu, di bidang potongan, di bidang akhlak, di bidang kasih sayang Allah, semua itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati kalau ada orang yang menganggap Rasulullah itu seperti kita biasa, seperti manusia biasa, itu kita janganlah mengikuti orang itu. Misalnya mereka itu beralasan karena ada misalnya bacaannya innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Artinya mereka itu beralasan, artinya kata Rasulullah, aku ini manusia seperti innama ana basyarum mithlukum, seperti kamu. Benar, manusianya sama, nisbah nama sebagai manusia sama, tapi barangnya, kejadiannya berbeda dengan manusia yang lain. Namanya sama manusia. Aku, kata Nabi, seperti kamu. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Nah, apalagi ditambah dengan ayat, diteruskan dengan bacaannya tadi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha, yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yang diberikan Allah wahyu. Berarti orang yang diberikan Allah wahyu berbeda dengan orang yang tidak diberikan wahyu. Jadi Rasulullah kada sama dengan kita biasa. Kadang-kadang orang beralasan dengan ayat yang di separuh itu, karena itu sudah hatinya tidak ada perasaan takdim, tidak ada perasaan membesarkan Rasulullah. Lalu karena hatinya sudah kada ada, tidak ada rasa besar Rasulullah, rasa hebat Rasulullah, mulia Rasulullah, lalu gampang menganggap Rasulullah seperti orang biasa. Padahal jauh bedanya. Rasulullah dapat wahyu, kita kada dapat wahyu. Rasulullah keringatnya aja, paluh beliau aja harum, kita beda. Rasulullah apabila lewat satu jalan itu beberapa hari orang masih tahu, oh ini pernah di jalan di Rasulullah. Kenapa? Karena harumnya jalan itu, karena harumnya Rasulullah masih ada di jalan itu. Kalau kita ke Madinah, di Jabal Uhud itu ada gua. Di Jabal Uhud itu ada gua. Nah, padahal ini kejadian sudah 1000 berapa di zaman Rasulullah? 1400 lebih tahunnya. Rasulullah pernah duduk di Jabal Uhud itu. Waktu peperangan Uhud, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk ikhtiar, untuk bersyariat, mengamankan diri di sana daripada kejaran musuh. Rasulullah masuk situ. Karena Rasulullah orang yang dijamin daripada mati terbunuh. Tapi ini pelajaran. Sampai saat ini gua itu masih haram. Apalagi kalau kita di situ duduk baca salawat banyak-banyak, itu haramnya itu kecium. Dan harumnya itu semua orang cocok. Kadang-kadang kan kalau kita minyak harum biasa, ini cocok, ini kadang-kadang mencium kada cocok. Kalau di situ siapapun mencium. Dan Allah hendak menampakkan bahwa itu keharuman yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Kalau kita hendak naik ke gua itu banyak kotoran-kotoran di situ. Kotoran unta, kotoran kambing biasa diandak orang di sana. Tapi kalau kita sudah masuk itu kada berpengaruh lagi daripada saking harumnya itu tempat. Asal kita datang ke sana hendak melihat daripada sebagai mukjizat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau kita datang ke sana untuk sekedar menganggap enteng, meremehkan atau atau menggayakan, mungkin kita kada dapat, karena Allah Taala kada mau, Allah Taala kada hendak orang yang dicintai disayangi dianggap enteng. Tuhan kada buka itu. Jadi Rasulullah itu segala, di atas segala-galanya di dalam di antara makhluk. Di antara makhluk Rasulullah yang mengungguli segala-galanya. Namun di atas Rasulullah itu Allah, karena Allah yang mencipta. Jadi kalau kita banyak-banyak mengikut cara Rasulullah, ingat kepada Rasulullah, maka itulah jalan kita untuk mendapatkan kecintaan dari Allah dan keampunan dari Allah. Jadi kalau kita dicintai Allah, kelakuan kita baik terus, dosa kita diampuni Allah. Nah kayak itu caranya tuh, nyamannya hidup di dunia nyaman, di akhirat jaga nyaman. Kayak apa? Banyak-banyak mempelajari cara akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah lalu diamalkan, pelajari akhlak dan diamalkan. Itulah orang yang cinta kepada Rasulullah dan mengikut kepada Rasulullah. Orang yang cinta dan ikut kepada Rasulullah, itulah orang yang dicintai Allah dan diampuni Allah. Di antara akhlak Rasulullah, senang bersedekah. Jadi kita kalau bersedekah, ingatkan tidak ada tujuan kecuali ittiba, mengikut Rasulullah. Itu aja tujuannya. Kenapa jadi bersedekah? Menuruti Rasulullah. Kenapa jadi bersedekah? Mengumpati Rasulullah. Sebagaimana Sayyidina Umar kan sewaktu hendak mencium Hajar Aswad, mengucup Hajar Aswad, ujar Sayyidina Umar, wahai Hajar Aswad, aku tahu bahwa engkau ini adalah batu. Tapi karena Rasulullah mencium, maka aku ikut untuk mencium. Ini cara-cara orang dahulu kayak itu. Tidak lepas ibadah itu kecuali mengikut daripada Rasulullah. Karena mengikut Rasulullah ini yang jadi hasil. Apa hasilnya tadi? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Yaitu mendapatkan kasih sayang dari Allah, maka diberikan Allah terus kebaikan karenanya sayang, dan diampuni Allah dosa. Ini sebab mengikut dari Rasulullah. Jadi pokoknya setiap kebaikan itu niatkanlah mengikut Rasulullah. Sayyidina Umar sudah praktikkan. Kalau ada mandahkan salah, itu salah, itu berarti Sayyidina Umar salah. Hati-hati. Sayyidina Umar orang nang di antara sahabat nang istimewa, di antara seluruh sahabat, di salah satu sahabat nang istimewa di antaranya adalah Sayyidina Umar. Jadi waktu umrah pulang, Sayyidina Umar waktu umrah, apa aja Sayyidina Umar? Ujar Sayyidina Umar, aku berumrah sebagaimana berumrahnya Rasulullah. Karena apa ujar Allah Ta'ala tadi? Lakunya ibadat kita itu, cara kita kayak apapun kita hendak dekatnya kepada Allah, harus jalannya ikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pembicaraan malam tadi itu kan membicarakan masalah mencari kawan, nang baik, dan kita pun kalau hendak jadi orang baik, kayak itu caranya. Itu malam tadi pembicaranya. Karena malam ini apakah pulang bicaranya macam tergantunglah. Ini untuk mengisi waktu hidup kita. Karena kita hidup ini disuruh untuk berbuat baik. Kita hidup di dalam dunia ini untuk begawi, untuk bekerja. Nang hasil dari gawian pekerjaan tadi untuk dipetik di akhirat. Jadi kalau kita kadang melakukan sesuatu yang baik di dalam dunia, maka kita kadang akan mendapatkan hasilnya itu di akhirat. Jadi di sini kita hidup untuk berusaha. Ad-dunya mazza'atul akhirah. Dunia ini tempat berkebun yang hasilnya itu didapatkan di akhirat. Apa gawian, apa pekerjaan, apa kebun yang menjadi hasil di akhirat, itu yang kita kerjakan sedapatnya, sekuat tenaga kita. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa kesalahan kita. Itu juga orang-orang mencintai kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan kepada kita dari orang-orang yang baik, yang cinta kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yaitu hajat kabul urusan dunia maupun akhirat. Begitu juga orang-orang yang mencintai kita. Alhamdulillah Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wa barik ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna alhamdulillah ala kulli ahli an-nar salaka hubbaka hubba qawli amin wa qaribna ila rabbik. Allahumma sir'id wa ma'allim anna wa la tadhawwaka ya karim wa faqina bid-din wa 'allimna ta'wil wa rizqna fahma lisaqamnaka ala kulli syai'in wa amrina bil 'ilmi wa akrimna bil 'ilmi wa zidna bit-taqwa jamina bil 'afiyati wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani hamidin wa jawadun aghnina bi halalika wa haramik bi ta'atika al-mawsidin wa lika amal sunnah sir lana ziyarah Makkah wal Madinah berkat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatah wal munawwar sallallahu alaihi wasallam wa tawbatan nasuh tawbatan nasuh tawbatan nasuh ya sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ikhlas bi talabil 'ilmi wa min syarri ma ta'am bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawfana bi ibadatik wa ajina bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimatan min sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا ودبنا بأحسن تدبير وطبنا بمجال من قادرنا كعلامة الشيء وقدر بالجبل الجبل اللهم يا محمد أحوال حول الأحوال المسلم بحولك وقدرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طبعا من إبراهيم وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم إن شاء الله.